Hai Kiddy Parents, jumpa lagi dengan saya Hanifah Oswari. Saya dokter anak konsultan untuk masalah pencernaan dan hati. Kali ini saya akan sharing mengenai konstipasi. Tetapi dalam hal mengapa konstipasi itu terjadi? Apa penyebab konstipasi? Ibu-ibu sering bertanya kenapa anaknya bisa mengalami konstipasi. Konstipasi pada umumnya 95% disebabkan karena konstipasi fungsional. Artinya secara organ tidak ada kelainan. Memang ada 5% kelainan konstipasi yang disebabkan karena kelainan organnya. Ini termasuk misalnya penyakit disprung, penyakit neuronal intestinal dysplasia pada bayi-bayi. Nah, ini kelainan-kelainan ini masuk golongan yang organik. Sedangkan 95% sisanya yang besar, yang lebih sering justru kelainannya fungsional. Kenapa disebut fungsional? Karena organnya tidak ada masalah, tapi fungsi untuk buang air besarnya terganggu. Nah, kenapa anak-anak dengan konstipasi fungsional ini bisa terjadi? Karena umumnya pernah mengalami episode buang air besar yang keras dan besar, menimbulkan rasa nyeri sehingga anak-anak menjadi takut. Pada saat anak mengeluarkan buang air besar yang ukurannya besar, bahkan seringkali melebihi ukuran untuk anak-anak, bisa menyerupai ukuran besar ukuran pada dewasa atau bahkan lebih besar, maka dia akan menimbulkan nyeri pada saat keluar melalui anus yang memang bisa melar, tapi melarnya itu ada batasnya. Pada saat dia keluar itu bisa menimbulkan rasa nyeri, bahkan bisa melukai anusnya, bisa robek di anusnya, yang kita sebut sebagai fisura ani, luka di anusnya robek. Nah, rasa nyeri ini membuat anak menjadi takut, sehingga pada saat dia merasakan akan buang air besar pada kali berikutnya, dia akan menahan buang air besarnya. Dia akan berusaha supaya hari itu tidak buang air besar. Pada saat kemudian besoknya katakan dia merasakan lagi ingin buang air besar, tapi rasa takutnya membuat dia menahan lagi. Nah, pada saat dia menahan lagi, kotoran yang kemarin ditambah kotoran hari ini akan menumpuk dan akan menjadi satu yang massa yang bertambah. Kalau besoknya dia menahan lagi, akan ada tumpukan yang baru. Karena itu akan terlihat buang air besarnya seperti berbenjol-benjol karena datang dalam waktu yang berbeda dan menyebabkan menjadi ukurannya menjadi besar dan keras, dan pada saat akhirnya dia tidak bisa menahan lagi, keluarlah buang air besar yang keras itu dan menimbulkan lagi rasa sakit. Nah, karena rasa sakit ini bertambah yakin dia bahwa buang air besar memang menyakitkan. Karena itu anak-anak berpikir lebih baik saya tahan. Kalau hari ini tidak keluar, saya paling tidak hari ini tidak sakit. Besok urusan besok. Besok dia coba lagi tahan. Nah, ini terjadi terus-menerus sehingga anak tidak berani dan secara tidak sadar akhirnya menahan terus buang air besarnya dan terjadilah konstipasi yang berkepanjangan. Nah, untuk menolong anak-anak ini, dia tidak bisa dengan cepat karena rasa takut anak ini akan membuat dia tetap tidak berani buang air besar. Makanya anak-anak ini harus ditolong dengan cara memberikan obat-obat pelunak buang air besar dan memerlukan waktu yang cukup lama agar dia menjadi lancar setiap hari, tidak ada rasa sakit waktu buang air besar, dan dia bisa merupakan rasa sakitnya. Anak akan kemudian menjadi berani mendorong buang air besarnya. Pada saat demikian, obat bisa diturunkan perlahan dan anak bisa lepas dari obat dan bisa
dengan teratur buang air besar setiap hari. Untuk mencapai proses ini, bila kejadiannya lebih dari terutama 2 bulan sudah terjadi konstipasi, pengobatannya memakan waktu yang lama karena memerlukan proses anak menjadi lebih berani, anak menjadi mendorong sendiri, itu perlu waktu berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Karena itu kalau ketemu buang air besar anak keras, tentu ini harus cepat-cepat diobati supaya tidak berkepanjangan, paling tidak kurang dari 1 bulan kita udah bereskan sehingga pengobatannya tidak lama. Nah, yang paling bagus kalau ibu-ibu bisa mencegah jangan sampai terjadi konstipasi. Nah, untuk mencegah ini ada video saya sebelum ini yang bisa ibu searching di kumpulan video saya, bagaimana mencegah buang air besar itu tidak menjadi keras, dan kenali 3 masa kritis bisa terjadi konstipasi. Nah, pada masa itu orang tua harus memperhatikan dengan betul. Jangan sampai anak terjadi konstipasi orang tua tidak tahu, sehingga terjadi keterlambatan untuk melakukan pengobatan yang cepat. Kalau Anda menemukan itu dini, pengobatannya tentu tidak lama. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan atau bahkan 2 bulan, maka pengobatannya akan memakan waktu yang lama dan Anda perlu sabar untuk mengatasi ini agar konstipasinya tidak berkepanjangan, karena meskipun diobati secara penelitian menyebutkan bahwa masih ada 25% bahkan yang menjadi konstipasi pada dewasa karena tidak bisa ditangani pada masa anak-anak. Karena itu penting sekali untuk mengerti bagaimana terjadinya konstipasi ini, dan Anda sekarang sudah tahu mengapa sulit sekali mengobati konstipasi yang sudah berlangsung lama. Baik Ibu, mudah-mudahan jelas. Kalau jelas, mungkin ada teman atau family yang lain yang perlu tentang pengetahuan seperti ini, tolong di-share. Dan kalau Anda ingin mengikuti video-video saya berikutnya, tolong di-subscribe, dan sampai jumpa pada sharing saya yang berikutnya.